Kalian tahu gak apa yang terjadi kalau badan kita membeku? Udah pasti tewas lah. Nah, kebanyakan orang pasti mikir kayak gitu, tapi kalian tahu gak, ada kejadian unik tahun 1980 di mana seorang wanita berhasil hidup kembali setelah badannya ini membeku loh. Hah? Yang bener? Ada seorang wanita bernama Jean Hilliard mengalami kecelakaan mobil di tengah hujan salju. Setelah mobilnya mogok karena kecelakaan itu, Jean memutuskan untuk berjalan ke rumah temennya sejauh 3,5 km di tengah hujan salju. Tapi sayangnya dia malah pingsan dan terbaring 6 jam di tengah hujan salju. Jean ditemukan membeku dari atas sampai bawah. Menurut saksi, badan Jean ini kaku dan keras seperti papan. Tapi uniknya, setelah menerima perawatan selama 3 jam di rumah sakit, badan Jean ini perlahan-lahan kembali normal. Dan akhirnya Jean selamat setelah membeku lebih dari 6 jam. Jadi menurut kalian gimana? Ini keajaiban atau memang badan manusia itu bisa dibekukan? Tahu gak, belakangan ini lagi ada isu kalau Palestina itu dihapus dari peta loh. Nih kalau nggak percaya coba kita cari ya. Kalau kita ketik Indonesia, kita bakal melihat nama Indonesia dan garis merah. Tapi kalau kita ketik Palestina, nah nggak ada kan? Namanya dan garis merahnya tuh nggak ada. Kalau kita ketik pakai bahasa Inggris juga nggak ada. Nah terus kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut beberapa sumber ada kaitannya dengan sengketa wilayah dan masalah kemerdekaan dari Palestina. Walaupun 138 anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina, tapi sebagian besar negara barat itu tidak mengakui, termasuk Amerika Serikat. Menurut Google sendiri, memang nama negara Palestina itu tidak pernah masuk ke dalam peta digital, dan isu seperti ini memang sudah pernah terjadi tahun 2016. Coba tag teman kalian yang belum tahu fakta ini ya. Kalian tahu gak, kasus mutilasi pertama di Indonesia rupanya belum bisa dipecahkan sampai sekarang loh. Kejadian ini terjadi pada tahun 1981 di Jakarta, di mana ditemukan 2 box mencurigakan di tepi jalan trotoar Setiabudi. Hah? Jalan Setiabudi? Gak salah denger gua? Iya betul, emang gilanya korban ditemukan di Jalan Protokol Jakarta yang super rame banget. Di box pertama ditemukan kepala dan 13 tulang manusia, sedangkan di box kedua ditemukan 180 potongan tubuh manusia. Tapi uniknya dari kasus ini, pelaku tidak berusaha untuk menghilangkan bagian tubuh yang bisa diidentifikasi dari korban. Contohnya seperti kepala, telapak tangan dan telapak kaki, dan sidik jari, itu semua utuh. Walaupun kasus ini diekspos di media besar-besaran pada waktu itu, tetap saja tidak ada yang mengenali korban. Akhirnya korban dikebumikan di TPU Tegal Alur, dan setelah nyaris 40 tahun, kasus ini belum bisa dipecahkan. Kalian pernah dengar istilah mati suri gak? Di mana orang yang dinyatakan telah meninggal, akhirnya bisa hidup kembali. Hal ini sering dikaitkan di mana terpisahnya roh dan jiwa, dan menurut orang yang pernah mengalaminya, bahkan dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Namun kalian tahu gak, sebenarnya peristiwa mati suri ini bisa dijelaskan secara sains loh. Jadi orang yang mengalami ini sebenarnya tidak benar-benar meninggal. Hal ini diperkuat dengan hasil EEG orang yang mengalami mati suri. Rupanya otak mereka itu masih ada aktivitas elektrik. Nah terus kalian pasti penasaran dong, penglihatan yang mereka katakan itu datang dari mana kalau misalnya mati suri ini bisa dijelaskan secara sains. Rupanya penglihatan seperti itu ada kaitannya dengan gangguan tidur yang kita sebut dengan mimpi. Jadi proses ini mirip dengan proses ketindihan. Jadi dengan kata lain, apa yang mereka alami dan mereka rasakan itu tercampur antara dunia nyata dan dunia mimpi. Jadi gimana? Udah gak takut lagi kan dengan peristiwa mati suri? Kalian semua pasti suka makan dong, tapi gimana kalau misalnya kalian diculik dan disiksa buat makan? Ada kasus menarik di mana seorang YouTuber mukbang bernama Ketiap diduga telah diculik dan dipaksa untuk membuat video. Nah, keanehan ini dimulai ketika Ketiap mengupload satu video pada tanggal 21 Juni 2019 nih, video yang ini. Kalau kita perhatiin dari thumbnailnya aja, kita lihat nih, di depannya ini kayak ada oktopus yang tentakelnya ini kayak tanduk dari iblis. Sedangkan di pojok kanan ini ada kayak emoji cemas gitu loh, kayak emoji meminta pertolongan. Nah terus ditambah lagi ada teks yang tulisannya itu so delicious, tapi kalau diperhatiin ada tulisan SOS atau minta pertolongan. Dan lagi-lagi kalau kita cermati teks itu kalau disusun ada tulisan HELP atau minta pertolongan, help. Dari banyak keanehan itu, banyak yang menduga Ketiap telah diculik oleh seseorang dan dipaksa untuk membuat konten. Nah di sini selain itu, Ketiap kan mukbang, tapi badannya ini kurus dan sering ditemuin luka di sekujur tubuhnya.
Masakan paling aneh apa sih yang pernah kalian denger? Mungkin ada yang bilang ular, kelelawar, atau mungkin ya hewan-hewan aneh lah yang gak pernah kita cicipin. Tapi kalian pernah denger gak ada seorang pria yang memasak alat kelaminnya sendiri untuk disajikan? Seorang pria bernama Mao Sugiyama melelang alat kelaminnya sendiri untuk dimasak ketika dia berulang tahun ke-22. Awalnya banyak yang mengira ini hanya candaan, tapi rupanya Mao benar-benar memotong alat kelaminnya dan mempostingnya untuk bukti. Bahkan dikabarkan ada 70 orang yang hadir dalam acara memasak alat kelamin Mao ini. Tapi sayangnya hanya 5 orang dengan penawaran tertinggi yang bisa mencicipinya. Masing-masing orang ini harus membayar 3,5 juta untuk mencicipi hidangan ini. Dan menurut mereka, hidangan ini mempunyai cita rasa yang unik. Dalam acara itu, Mao benar-benar kelihatan gak ragu sama sekali untuk menjelaskan hidangan masakannya. Nah, gimana menurut kalian? Ngilu kan ngebayanginnya dia bisa masak alat kelaminnya sendiri? Coba apa yang kalian pikirin kalau gue mau ngebahas tentang cheerleader atau pemandu sorak? Mungkin kebanyakan dari kalian bakal mikir cewek cantik, pakaian minim, atau cewek yang menggunakan pom-pom seperti ini kan? Tapi kalian tahu gak sebenarnya cheerleading ini diciptakan oleh seorang laki-laki loh. Tahun 1898, seorang pria bernama Johnny Campbell mengumpulkan 6 orang pria untuk mendukung tim American Football kampusnya, dan inilah cikal bakal terciptanya cheerleading. Meskipun awalnya cheerleading didominasi oleh pria, tapi sekitar tahun 1923 wanita diperbolehkan menjadi cheerleader karena cowok harus pergi berperang. Selain itu, cheerleading juga semakin diminati oleh wanita karena pada saat itu ada keterbatasan cabang olahraga yang boleh diikuti oleh wanita. Sejak saat itu, cheerleading menjadi tradisi di Amerika Serikat dan mulai populer di dunia sejak tahun 1990. Dan faktanya, awalnya pakaian cheerleader juga tertutup loh, nggak kayak sekarang. Nah, coba komen yang baru tahu fakta ini ya. Di sini siapa yang masih suka cemburuan? Coba jangan sampai kayak gini ya. Ada seorang wanita bernama Debbie Wood dinobatkan sebagai wanita paling cemburuan di dunia. Saking cemburuannya Debbie, dia melakukan tes kejujuran secara berkala kepada suaminya menggunakan alat ini nih. Selain itu, Debbie juga selalu memeriksa handphone, email, dan rekening suaminya setiap harinya melihat apakah ada yang mencurigakan. Dan yang paling gilanya, suaminya ini cuma boleh nonton TV acara Flora dan Fauna. Selain itu nggak boleh, tapi kalau ada iklan yang cewek-cewek seksi gitu, dia juga langsung skip TV-nya. Menurut dokter, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Debbie mengidap sindrom Othello, di mana membuatnya berprasangka jika suaminya ini sedang berselingkuh. Tapi sebagai gantinya, Debbie ini memberikan 3 buah konsol game kepada suaminya. Menurut Debbie, kalau dia sibuk bermain game, dia nggak akan pernah melirik wanita lain. Nah, mungkin kalau kalian yang mau beli PS5 bisa langsung jadi suami barunya Debbie ya. Gimana, mau gak? Kalian pasti pernah makan Indomie dong, dan varian rasanya tuh emang banyak banget. Tapi kalian tahu gak, belakangan ini lagi viral banget Indomie rasa saksang babi dong. Jadi buat kalian yang belum tahu, memang saksang babi itu makanan khas dari Sumatera Utara. Nah, dari namanya ini aja udah pasti nggak halal. Foto Indomie saksang babi ini pertama kali diunggah di Twitter oleh akun ini, dan sebenarnya akun ini juga nanya apakah benar ada rasa itu. Sontak tweet ini menjadi viral dan menimbulkan banyak respon yang bermacam-macam. Tapi faktanya foto Indomie rasa saksang babi itu cuma hoax loh. Jadi buat kalian yang belum tahu, itu cuma foto editan. Nah, pelakunya ini sampai sekarang belum diketahui siapa. Setelah itu, Indomie juga langsung klarifikasi masalah ini di akun resminya, yang intinya Indomie bilang hanya memproduksi makanan halal yang sudah bersertifikat dari MUI. Nah, dalam kasus ini gue mau ingetin kepada kalian, yuk cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, jangan menyebarkan hoax ya. Kalian pernah makan kue klepon gak yang kayak gini nih? Nah, belakangan ini lagi ada isu loh, rupanya makanan ini katanya nggak islami. Loh, kok bisa ya? Jadi lagi-lagi isu ini datangnya tuh dari Twitter nih, datangnya dari Twitter lagi, dimana ada seseorang yang mengunggah foto ini nih. Dia bilang kalau makanan klepon itu nggak islami. Jadi di dalam unggahan itu ada ajakan untuk meninggalkan makanan klepon. Dia bilang sih makanan ini nggak islami, tapi alasannya itu nggak disertakan. Banyak yang nggak setuju dengan unggahan itu karena nggak ada landasan yang kuat. Selain itu, setelah dicari tahu dari mana asal sumbernya, nggak ada yang bertanggung jawab juga. Karena informasi aja buat kalian, sebenarnya makanan klepon itu adalah salah satu makanan yang paling sering didaftarkan ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, lagi-lagi pelajaran dari kasus ini, gue mau ingetin kepada kalian, yuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, jangan menyebarkan berita hoax, oke? Halo teman
teman-teman, hari ini gue akan melakukan eksperimen membalik air. Jadi air dari sini akan gue tuang ke dalam sini, dan ketika airnya sudah di dalam gelas ini akan gue balik nih, dan gue tutup pakai tangan. Dan ketika gue buka, apakah airnya bisa melayang? Coba kita lakuin ya. Setelah terisi air, kita balikin gelasnya. Apakah airnya tetap bisa melayang kalau kertas biru ini kita cabut? Coba ya. Wow. Nah, penasaran kan gimana caranya? Nih, gue ajarin ya. Jadi rahasia eksperimen ini ada di plastik ini nih. Jadi tadi gue taruh plastik ini di atas bibir gelas. Jadi ketika gue taruh plastik itu, gue balikkan, nggak ada tekanan yang masuk ke dalam gelas ini. Sehingga tekanan udara di luar gelas ini lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam gelas. Ini menyebabkan plastiknya ini menahan air di dalam gelas. Ajaib kan? Halo guys, hari ini gue mau melakukan eksperimen pada telur. Kalau kita perhatiin telur ini, kita bisa ngelihat isi dalam telur ini. Kok bisa ya? Caranya gampang banget, kalian cuma butuh sebutir telur, kemudian air cuka, dan tempat untuk menaruh telur ya. Kemudian telurnya masukin aja ke dalam sini wadahnya, dan tuangkan cuka sampai dia tertutup penuh. Nah, setelah tertutup penuh seperti ini, diamkan telur ini selama 1 hari. Nah, ini adalah hasil telur yang telah direndam di cairan cuka selama 1 hari. Jadi bisa kita lihat nih, cangkangnya sudah terkelupas. Jadi setelah kalian bersihkan, kita bisa lihat tekstur telurnya ini menjadi lebih lembek nih. Bisa kita squeeze telurnya ya. Bisa kita squeeze. Eksperimen ini membuktikan cairan asam pada cuka bisa mengikis kalsium pada cangkang telur. Oh ya, gue juga mau kasih saran ke kalian, jangan lakuin eksperimen ini di kamar, soalnya bau banget, bau asam cuka, bau ketek. Oh ya, kemarin gue habis ngelakuin eksperimen merendam telur ini ke dalam cuka nih, jadi telurnya sekarang jadi lebih lembek. Nah, terus pasti kalian penasaran dong, isi telurnya ini udah mateng atau masih sama kayak dulu? Nah, sekarang gue bakal pecahin telur ini, kita coba lihat isinya tuh kayak gimana ya. Jadi ini dia telur yang kemarin kita udah eksperimenin dengan cuka, dan cangkangnya kan akhirnya terkelupas. Dan banyak yang penasaran isinya tuh kayak gimana sih. Kalau gue lihat dari sini sih kuning telurnya tuh kayak udah mengeras. Tapi coba kita pecahin sekarang ya, kita pecahin. Nah, setelah direndam dengan air cuka, dia kayak setengah matang gitu loh. Dia kayak udah mau matang, sedangkan kuning telurnya ini dia masih udah matang gitu loh. Jadi inilah hasil di dalam telur yang udah kita rendam dengan cuka. Duh, sekarang beresinnya nih. Jangan buat sampah ya. Kita harus membereskan hasil eksperimen ini. Buang di tempat sampah, oke?